Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit moved and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit moved and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Yes. Send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am. Send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am, oh Lord, send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am, Jesus, send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. You are the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You are the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Yes, I'm ready. Send me, God.
your spirit move within me, God. Here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, shalom warga kerajaan Allah. Kita berjumpa lagi, dan sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami butuh firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Lewat firman-Mu kami diteguhkan, dikuatkan, diingatkan, ditegur, dan dihibur. Dalam nama Yesus, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sharing tentang pelayanan pendamaian. Tentu rekonsiliasi tidak terjadi secara instan, tidak terjadi secara seketika. Butuh kemauan. Dan kalau kita punya kemauan saja gak cukup. Kita butuh kemampuan dari Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan kemampuan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan rekonsiliasi. Sebab rekonsiliasi itu terjadi melalui pendamaian dan pengampunan. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis, sebab iblis itu berusaha menipu kita agar kita tidak mau mengasihi dan mengampuni. Iblis mau kita saling membenci. Ada dua hal yang mau saya bagikan buat saudara.
supaya kita bisa menjadi pelayan pendamaian dan melayani di bidang pendamaian, melayani sebagai agen pendamaian, di mana kita mendamaikan diri kita dengan Tuhan, mendamaikan diri kita dengan diri sendiri, mendamaikan diri kita dengan orang lain. Tetapi juga kita menjadi pelayan pendamaian di mana ada dua orang berseteru atau kelompok yang berseteru. Di mana kita berada, di situ harusnya ada peacemaker, bukannya troublemaker. Hal yang pertama, berkati dengan kebaikan Anda. Roma 12 ayat 17, bahasa Indonesia masa kini berkata, kalau orang berbuat jahat kepadamu, sekali lagi, kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Itu setimpal, itu sama levelnya. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita buat kebaikan dengan dia. Sebaliknya, kalau ada orang buat baik kepada kita, kita terus buat lebih baik lagi. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Artinya, kalau kita tahu berbuat baik, berbuat baiklah. Makin baik, semakin baik, dan yang terbaik. Saudara, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya kita sama-sama jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan dan kebenaran, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Dan dimanapun kita berada, warna, kualitas, nilai-nilai kerajaan Allah harusnya mewarnai, memengaruhi lingkungan di sekitar kita. Mari kita belajar memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Mari kita belajar memberkati orang yang memfitnah kita, merendahkan kita, melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Dan kita balas dengan kebaikan demi kebaikan. Oleh sebab itu kita belajar menabur kebenaran, menabur kebaikan kepada orang itu. Saya percaya hal-hal yang kita tabur kepada orang yang berbuat jahat kepada kita di dalam kebenaran, di dalam kebaikan tidak pernah sia-sia. Saudara, demikian pula jangan membincangkan keburukannya. Waktu kita membincangkan keburukannya, apalagi dengan menambah-nambahi, apalagi dengan jiwa yang berkobar-kobar, ingin membalas, tapi karena tahu firman ini jangan membalas, tapi membincangkan keburukannya. Saudara, sebetulnya kita sedang membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, jangan permuliakan iblis lewat tindakan-tindakan buruk, kejahatan-kejahatan yang diarahkan kepada kita. Namun permuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita, kebenaran kita yang kita lakukan, karena Roh Kudus yang memampukan kita. Sebab saya percaya kalau kita bisa berbuat benar, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu karena inisiatif Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong kita dan kita berespon dengan benar, sehingga kita bisa mengampuni dan kita bisa memberkati orang itu. Saudara, mari kita belajar selalu memuliakan Tuhan. Kingdom Quote hari ini, jadilah pembawa dan pembagi berkat Tuhan. Yang kedua, jadilah agen pendamaian. Roma 12 ayat 18 terjemahan sederhana Indonesia. Sedapat mungkin dari pihakmu, sedapat mungkin dari pihak kita, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara, semua orang, bukan sebagian orang, bukan orang-orang yang menyenangkan hati kita saja, bukan dengan orang-orang yang cocok dengan kita, bahkan termasuk dengan orang yang tidak cocok. Orang yang menjengkelkan, orang yang membuat kita ini kecewa, marah, bahkan kita sempat sakit hati, bahkan mau dendam. Saudara, usahakanlah perdamaian. Usahakanlah perdamaian sehingga ada pendamaian. Dan di situ peran Roh Kudus bekerja sangat luar biasa, saudara. Datangilah dan berdamailah. Bukan sekedar text message, bukan sekedar pesan suara, tapi mulailah datangi. Bahkan saya percaya kadang-kadang kita ini waktu datang tidak disambut, bahkan dipermalukan. Saya pernah mengalaminya. Namun yang paling penting adalah ketika Roh Kudus menggerakkan hati saya minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Tuhan mampukan saya, Tuhan beri kekuatan kepada saya melangkah. Sekalipun dipermalukan, tapi hati saya damai sejahtera. Karena pertama,
saya berdamai dengan Allah. Yang kedua, saya berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, saya berdamai dengan orang tersebut. Bagian saya selesai, bagian dia dengan Tuhan. Biar dia urus dengan Tuhan, biar dia berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia bisa berdamai dengan diri saya. Artinya begini, kalau kita bisa bergerak, melangkah, datangi, kunjungi, bagian kita selesai. Dan bagian orang tersebut urusan dia dengan Tuhan. Saudara, jadilah agen pendamaian dimanapun kita berada. Nah, kalau menjadi seorang agen pendamaian, kita belajar. Sebab kita ini harus belajar menyediakan telinga kita untuk mendengar orang yang berseteru dari pihak A dan pihak B. Jangan berat sebelah. Jangan karena kita akrab dengan si A, lalu kita bela si A. Jangan karena kita ini nggak suka dengan B, ini kesempatan buat saya sebagai agen pendamaian, tapi akhirnya malah menjadi agen provokator. Provokasi. Saudara, jangan ambil keuntungan sebagai agen pendamaian. Saudara hanya jembatan. Jembatan itu diinjak-injak. Bahkan nggak diingat, tapi jembatan itu punya peran menyambungkan dari A dan B. Hari ini, maukah saudara menjadi agen pendamaian? Sekalipun tidak diingat, sekalipun dilupakan, sekalipun bahkan diinjak-injak. Akhirnya kita dikira sebagai seorang provokator, walaupun agen pendamaian. Cek hati kita, kalau kita murni, kita tulus, maka apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan untuk mendamaikan orang lain, kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, perdamaikanlah orang yang sedang berseteru. Dan saya percaya ada di antara saudara yang memang dipakai Tuhan sebagai agen pendamaian. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan memberikan dorongan buat saudara untuk bergerak, melangkah, melayani satu orang dengan yang lain, dan mendamaikan mereka. Dan saudara tidak perlu ambil keuntungan apa-apa. Semua datang dari Tuhan free, kita berikan secara free, dan lihat pemeliharaan Tuhan buat kita sangat ajaib, sangat luar biasa. Kingdom quote hari ini. Perdamaian harus diusahakan sehingga pendamaian terjadi. Saya percaya di dalam Yesus ada kasih, kesempatan, dan pengampunan, serta pemulihan. Stay blessed dan mari kita berdoa. Bapa, beri kami hikmat. Biar Roh Kudus menyelidiki hati kami. Bila mana hati kami perlu dibersihkan, dikuduskan, dilayakkan, maka murnikan kami Tuhan. Sehingga ketika kami melayani, pelayanan kami adalah pelayanan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, di situ ada perdamaian. Dan jadikan kami agen pendamaian. Kami percaya, Roh Kudus yang mampukan kami, mendorong kami untuk melangkah, dan menyertai, mengurapi, memberi hikmat buat kami. Di dalam nama Yesus, biarlah saudara-saudaraku yang sedang mengikuti program ini ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna, menjadi agen pendamaian, pelayan pendamaian, melayani pendamaian. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.